Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Bu Nuri di pelajaran PAI. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Adab berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Materi kita hari ini adalah tentang kisah Nabi Daud. Tujuan dari pembelajaran ini adalah anak-anak mampu memahami kisah keteladanan Nabi Daud dan menunjukkan sikap berani sebagai implementasi dari kisah keteladanan Nabi Daud. Berikut kisah Nabi Daud melawan Raja Jalut. Halo teman-teman, hari ini Sofia akan menceritakan tentang kisah Nabi Daud melawan Raja Jalut. Pada masa itu, Allah memilih Talut menjadi raja. Namun kebanyakan Bani Israel menolak. Alasannya karena Talut miskin. Sedangkan orang Bani Israel banyak yang kaya, namun mereka berhak berkuasa. Namun pilihan Allah yang paling baik. Talut seorang yang beriman kuat. Dia juga pandai memimpin. Saat itu Bani Israel sering diserang pasukan Jalut. Mereka butuh pemimpin yang sehebat Talut. Saat itu Daud masih remaja, ibunya masih kecil. Namun ia anak yang kuat dan lincah. Daud termasuk orang yang mendukung Talut. Kemudian datanglah seruan perang. Raja Talut berkata, negeri kita sedang terancam. Jalut dan pasukannya hendak membinasakan kita. Oleh sebab itu bersiaplah, mari kita satukan kekuatan. Kita songsong musuh, kita bela kebenaran. Para pria dewasa dikumpulkan untuk berlatih perang. Daud ikut mendaftarkan diri, padahal ia masih anak remaja. Talut bertanya, benarkah kamu ingin berperang? Insya Allah saya siap, jawab Daud mantap. Talut mengernyitkan dahinya. Mana senjatamu? Daud mengacungkan ketapelnya. Ini senjataku. Aku pernah membunuh serigala buas dengan senjata ini, jawab Daud sangat yakin. Wajahnya juga bersemangat. Talut menerima anak muda itu bergabung dalam pasukannya. Talut memimpin pasukannya ke medan perang. Sebelumnya mereka berdoa mohon bantuan Allah sebab musuh yang dihadapinya terlalu berat. Sudah jauh mereka berjalan, persediaan air pun telah habis. Dalam langkah-langkah payah, tiba-tiba terdengar suara, sebentar lagi kita akan menemui sungai. Ingatlah, ini merupakan ujian bagi kita semua. Talut memperingatkan, Talut menerangkan, minumlah beberapa teguk saja, pelepas dahaga. Jangan coba-coba minum banyak. Taatilah perintah ini. Itulah tanda kalian pengikut setiaku. Sedangkan yang membangkang tidak pantas menjadi pasukanku. Mereka sangat kelelahan, dicekik haus. Bumi yang dipijak terasa membara. Pada kondisi begitu berat, tampaklah sebuah sungai. Airnya jernih, berkilauan. Maka bersolah semua yang mereka berhamburan berlari menuju sungai. Talut sudah memperingatkan sebelumnya. Minumlah beberapa teguk sekadar menyegarkan tenggorokan. Namun tentaranya banyak yang melanggar perintah. Mereka minum sepuas-puasnya. Akibatnya banyak waktu tersisa untuk pesta air. Ayo berangkat, seru Talut. Apa yang dikhawatirkan sebelumnya menjadi nyata. Semangat mereka hilang. Jadi mereka pasukan yang lemah. Wahai Talut, kami tidak sanggup berperang. Kami kekenyangan minum air. Berangkatlah kamu sendirian. Mereka melanjutkan sukaria di sungai. Tibalah mereka di medan laga. Jalut menunggu dengan kesombongan. Pasukan musuh banyak sekali dan bersenjata lengkap. Pasukan beriman berhenti sejenak. Mereka memanjatkan doa mohon bantuan kepada Allah. Cuma begini pasukan Talut, lebih baik menyerah saja, Jalut berseru pengah. Tubuh Jalut kekar dan besar, ototnya bertonjol-tonjolan. Kalau dia berjalan, tanah terasa bergetar. Dia lebih mirip raksasa daripada manusia.
"Hai Talut, suruh maju ke satria terhebatmu. Ayo hadapi aku, berduel tantangnya." Pasukan Talut diam terpaku. Mereka takut melihat tubuh besar Jalut. Talut khawatir melihat pasukannya lemah semangat. Jangan sampai kalah sebelum berperang. Talut berusaha membangkitkan semangat pasukan. Talut berseru, "Ayo kalahkan Jalut. Siapa yang berhasil akan diberi kehormatan. Dia akan dinikahkan dengan putriku, Mikial." Pada detik-detik yang menegangkan itu terdengar suara, "Aku yang akan menghadapinya." Suara itu terdengar sangat lantang. Semua mata memandang kaget. Suara gagah itu berasal dari seorang remaja. Raut wajahnya bersungguh-sungguh. Di dadanya terkalung ketapel sebagai senjata. Ya, itulah Daud. Pasukan Talut terkulai lesu. Bagaimana mungkin anak remaja menang melawan raksasa? Pastilah anak itu sedang nekat. Talut tetap menghargai tekad baja Daud. "Silakan maju anak muda. Allah menyertaimu." Daud cepat-cepat pasang kuda-kuda. Ketapel disiapkannya dengan batu sebesar tinju. Dengan menyebut nama Allah, "Bismillah." Batu itu melayang secepat kilat. Jalut tak sempat menghindar. Batu menerjang deras, tepat mengenai kepala. Brak! Batu itu dapat mengenai sasaran. Semuanya terdiam dan hening. Mereka tercengang dengan serangan cepat Daud. Jalut tidak menyangka serangan seperti itu. Sesaat Jalut masih berdiri, darah mengucur deras membasahi bajunya. Tak lama berselang, suara berdebum terasa seperti gempa melanda bumi. Jalut tumbang, malaikat maut telah mencabut nyawanya seketika. "Hore, hidup Daud!" teriakan gembira segera membahana. Pasukan beriman bersorak-sorai. Kejadian ini membangkitkan kembali semangat mereka. Pasukan beriman meraih kemenangan. Akhirnya pasukan sedikit mengalahkan lawan yang lebih banyak. Kuncinya iman, semangat, dan disiplin. Talut membawa pasukannya kembali pulang. Rakyat menyambut dengan sukacita. Mereka mendengar kisah kepahlawanan Daud. Setelah peperangan itu, kehadiran Nabi Daud alaihi salam sangat diperhitungkan di kalangan Bani Israel. Beliau menjadi orang penting di istana dan menikah dengan putri Raja Talut yang bernama Mikial. Raja Talut menyerahkan kerajaannya kepada Nabi Daud alaihi salam. Bersama itu pula Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya sebagai rasul. Untuk tugas mulia itu, Allah memberi karunia berupa kitab suci Zabur kepada Nabi Daud alaihi salam. Terima kasih teman-teman telah mendengar cerita kisah Nabi Daud dari Sofia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keberhasilan pasukan Raja Talut yang sedikit melawan jumlah pasukan Raja Jalut yang banyak juga dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 249 yang artinya, orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Allah menyertai orang-orang yang sabar. Untuk tugas hari ini, silahkan anak-anak ibu menjawab 3 pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa yang menyebabkan Raja Jalut dapat dikalahkan oleh Nabi Daud? Soal yang kedua, tuliskan sifat-sifat mulia dari Nabi Daud yang dapat kita teladani. Dan yang ketiga, siapakah nama putri Raja Talut yang dinikahkan dengan Nabi Daud? Tugas dibuat di buku tulis masing-masing, kemudian fotokan dan kirimkan jawabannya ke Bu Nuri. Demikianlah materi kita hari ini, semoga bermanfaat. Kita tutup pertemuan kita hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.